Kesuksesan yang paling besar dalam hidup adalah bisa bangkit kembali dari kegagalan. Orang bodoh membangun tembok pemisah dalam hati. Orang bijaksana merobohkan tembok pemisah tersebut dan hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. Jika ingin meningkatkan kebijaksanaan, kita mesti membebaskan diri dari sifat kemelekatan dan keraguan. Ada dua hal yang tidak bisa ditunda dalam kehidupan: berbakti kepada orang tua dan melakukan kebajikan. Jangan mengenang terus jasa yang telah diberikan. Jangan melupakan kesalahan yang pernah dibuat. Lupakanlah dendam yang ada di dalam hati. Namun, jangan melupakan budi baik yang pernah diterima. Cita-cita boleh saja tinggi dan jauh ke depan. Namun langkah yang diperlukan untuk itu harus diterapkan sejak sekarang. Keinginan yang berlebihan, selain mendatangkan penderitaan, juga menggiring orang melakukan perbuatan yang mendatangkan karma buruk. Tetesan air dapat membentuk sebuah sungai. Kumpulan butiran beras bisa memenuhi lumbung. Jangan meremehkan hati nurani sendiri. Lakukanlah perbuatan baik, meskipun kecil. Lahan batin manusia bagaikan sepetak sawah. Bila tidak ditanami dengan bibit yang baik, tidak akan bisa menuaikan hasil yang baik. Orang berbudi luhur mempunyai tujuan hidup, sedangkan orang yang berpikiran sempit menganggap hidup sebagai tujuan. Anggaplah segala permasalahan sebagai pelajaran, ujian sebagai peringatan untuk mawas diri. Orang harus menyayangi diri sendiri, baru dapat mencintai orang di seluruh dunia. Tidak perlu merasa khawatir atas banyaknya masalah. Yang perlu dikhawatirkan hanya masalah yang sengaja dicari-cari. Hendaknya kita menyadari, mensyukuri, dan membalas budi orang tua. Ikrar harus luhur, tekad harus kokoh, kepribadian harus lemah lembut, dan hati harus peka. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan merupakan 3 racun dalam kehidupan manusia. Atasi keserakahan dengan berdana, kebencian dengan hati yang welas asih, dan atasi kebodohan dengan kebijaksanaan. Penyesalan adalah pengakuan dari hati nurani dan dapat juga dikatakan sebagai pembersih terhadap kotoran batin. Berdana bukanlah hak khusus yang dimiliki orang kaya, melainkan merupakan perwujudan dari sebuah cinta kasih yang tulus. Malapetaka dan bencana yang melanda dunia sebahagian besar merupakan hasil perbuatan orang yang sehat jasmaninya namun cacat rohaninya. Jadilah orang yang tidak mengandalkan kekuasaan, status sosial, dan harta kekayaan dalam menjalani hidup. Pikiran dan perilaku kita sendiri yang menciptakan dan menentukan surga dan neraka. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang penuh dengan cinta kasih. Hadiah paling berharga di dunia ini adalah hadiah berbentuk maaf. Semua manusia takut mati, takut menderita. Apakah makhluk lain tidak merasa takut juga? Oleh karena itu, kita harus melindungi semua makhluk hidup dan menghargai kehidupan. Selalu mengejar materi adalah sumber penderitaan manusia. Menderita bila tidak bisa memperolehnya, dan bila memperoleh akan merasa belum puas. Semuanya merupakan penderitaan yang tak akan pernah berakhir. Seulas senyuman mampu mendamaikan hati yang gelisah. Genggamlah kesempatan untuk berbuat kebajikan. Bila hanya menunggu, kesempatan itu akan berlalu dan semuanya sudah terlambat. Bila cermin dalam hati dapat selalu dibersihkan, maka dapat secara jelas membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah. Perdana ada 3 macam: memberikan bantuan makanan dan pakaian, memberikan nasihat bagi orang yang hatinya hampa, memberikan kedamaian pada orang yang panik dan ketakutan. Berbakti adalah sikap yang bersedia
berkorban pada saat dibutuhkan orang tua. Mengernyitkan dahi dan tersenyum, keduanya sama-sama merupakan ekspresi. Mengapa tidak tersenyum saja? Hati hendaknya bagaikan bulan purnama yang bersinar terang. Hati hendaknya juga seperti cakrawala luas dengan langit yang cerah. Kehidupan manusia bagaikan meniti kawat baja. Bila tidak bersungguh-sungguh melihat ke depan, malah sebaliknya selalu menoleh ke belakang, kita pasti akan terjatuh.